Selamat sore teman-teman, saya Okta Putri Pendidikan Kalimantan Timur tahun 2022. Nah, saat ini nih saya sedang berkesempatan nih ngobrol langsung bareng sama salah satu Direktur Jenderal dari Kominfo, yaitu Bapak Usman Kansong yang membawahi untuk bidang informasi dan komunikasi publik. Nah, mungkin Pak boleh sapa-sapa para anak muda di luar sana? Ya, halo. Salam kenal teman-teman di seluruh Indonesia. Saya Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Oke. Nah, jadi di sini hari ini ya teman-teman, kita bakal membahas tentang komunikasi publik nih. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang belum tentang komunikasi publik gitu ya. Jadi ini komunikasi yang berhubungan langsung dengan khalayak umum gitu. Nah, kan penting banget ya namanya komunikasi itu dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri juga ya Pak gitu, di tujuannya tahun 2045 nih teman-teman gitu, Indonesia punya tujuan untuk menjadi Indonesia yang adil, maju, berdaulat dan makmur gitu. Nah, apa sih kira-kira perannya komunikasi publik dalam mendukung hal tersebut? Nah, mungkin kita langsung aja ya Pak membahas Ya, pertanyaan pertama nih. Kan kita tahu juga teknologi semakin berkembang maju gitu kan, tetapi banyak hal tuh juga ditantangan tersendiri nih gitu dalam penanganan itu bagian komunikasi publik gitu. Nah, mungkin dari Bapak sendiri bagaimana sih caranya agar si komunikasi itu bakal tersampaikan gitu, komunikasi publik tersampaikan dengan baik gitu. iya. Jadi komunikasi ini memerlukan medium. Ya, memerlukan medium. Bisa juga komunikasi interpersonal. Ya, seperti yang sedang kita lakukan ini. Tetapi ini kan terbatas. Ya, kalau kita harus bertemu dengan satu persatu orang atau satu kelompok orang dengan kelompok orang lain, ini kan butuh waktu yang sangat lama begitu. Karena itu kita perlu medium, perlu perantara, perlu media. Nah, media bisa macam-macam, bisa telepon, bisa koran, bisa radio, bisa TV, bisa sekarang ini media sosial. Iya. Ya, dan kalau media sosial sekarang di era digital ini kan memerlukan jaringan internet. Nah, karena itu sekarang ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2020 mempunyai program yang kita sebut transformasi digital. Jadi kita ini memperluas akses internet ke seluruh Indonesia. Sekarang ini sudah sekitar 84% wilayah Indonesia yang tercakup atau bisa mengakses internet. Masih ada sekitar 16% lagi. Nah, ini kita coba selesaikan tahun 2024. Presiden Jokowi ini sudah mengatakan, bahasa presiden ini no one left behind. Jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang tidak bisa mengakses internet di tahun 2024. Nah, itu transformasi digital dari sisi infrastruktur ya, tetapi ada juga transformasi digital dari sisi sumber daya manusia. Iya, betul. Jadi kita melakukan literasi digital. Literasi digital ini kita lakukan agar nanti informasi yang kita salurkan lewat internet ini bisa diterima sesuai dengan Iya. pesannya, sesuai dengan maksudnya begitu. Kalau orang yang belum teredukasi, belum terliterasi, nanti bisa salah tangkap begitu. Yang kedua juga lewat literasi digital ini, ketika masyarakat ingin menyampaikan pesan lewat media sosial, ini juga pesan-pesannya yang baik, yang produktif, positif begitu, bukan hoax, bukan disinformasi. Nah, yang ketiga kita menyiapkan dari sisi perangkat hukumnya. Jadi dasar hukumnya, misalnya sekarang kita sedang mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita sedang membuat peraturan turunannya Perpres. Kita sedang menyusun kelembagaannya. Nah, ini penting. Selain itu kita juga sudah punya ya Undang-Undang ITE misalnya dan undang-undang lain yang terkait dengan teknologi digital. Begitu kira-kira. Nah, jadi ya sekarang yang kita lakukan ya tiga hal. Ya, tiga hal: infrastruktur dari sisi teknologi, kemudian dari sisi SDM kita siapkan, dan dari sisi perangkat hukumnya begitu. Jangan sampai perkembangan teknologi ini itu tidak tercover oleh hukum. Ya, biasanya hukum ini kan, dasar hukum kan selalu ketinggalan dari perkembangan masyarakat kan begitu. Gitu. Nah, mungkin selanjutnya
saya juga baca-baca berita nih Pak gitu dari yang terbaru gitu ya pada bulan November kemarin kalau tidak salah Bapak juga sudah menyusun nih kerangka rencana gitu ya sampai tahun 2045 mengenai komunikasi publik. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai hal tersebut gitu. Iya, jadi kita memang sedang menyusun ya, sudah ada roadmap ya. Iya. Roadmap itu memang menuju ke 2045, tapi kita akan step by step begitu ya. 5 tahun Renstra istilah kita begitu kan, rencana strategis 5 tahun sampai nanti 2045 begitu. Nah, tetapi dalam kontennya ini biasanya tidak terlalu banyak berubah, akan sama itu ya, substansinya akan sama. Nah, karena itu sekarang kita juga sedang menyusun peraturan presiden tentang komunikasi publik begitu. Nanti di situ akan tercakup bagaimana strategi komunikasi, ya model komunikasi, apa yang akan kita komunikasikan begitu. Siapa sasaran komunikasi, apa tujuannya, siapa saja yang terlibat atau kementerian dan lembaga yang terlibat di dalam proses komunikasi publik itu begitu. Nah, jadi ujungnya itu seperti tadi Anda sampaikan, seringkasnya adalah Indonesia Emas 2045. 100 tahun setelah Indonesia merdeka, kita menjadi negara yang maju, makmur, maju secara ekonomi, sejahtera. Nah, itu tujuannya dan ini perlu dikomunikasikan kepada masyarakat begitu ya dalam konteks menuju ke sana. Misalnya, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, harus kita lakukan. Misalnya begini, dalam banyak kesempatan saya selalu menyampaikan, sebelum 2045 kita punya 2030. Betul. 2030 itu apa? Itu bonus demografi. Bonus demografi itu ketika usia produktif jumlahnya lebih besar daripada usia non produktif. Jadi usia-usia sekitar 18 sampai 50-an itu besar nanti. Sementara usia yang senior itu sedikit dan usia di bawah anak-anak ya, masuk kategori anak-anak ini sedikit begitu. Nah, dalam skema atau struktur masyarakat ketika usia produktif ini tinggi, maka membutuhkan lapangan pekerjaan. Iya betul. Nah, karena itu kita sering mengkomunikasikan kepada masyarakat, kepada siapapun untuk mendorong anak-anak muda sekarang ini untuk menjadi entrepreneur misalnya, menjadi pengusaha, jadi menjadi job kreator. Bukan menjadi job seeker. Kalau menjadi job seeker nanti ada yang tidak tertampung begitu kan, karena semua mencari pekerjaan tapi tidak ada yang membuat lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu satu hal. Hal lain kenapa perlu banyak entrepreneur? Ya karena memang negara maju itu jumlah entrepreneurnya minimal itu 2%. Dari jumlah penduduk minimal. Kita ini baru 0, sekian begitu, masih jauh ya. Nah, itu salah satu yang kita komunikasikan ya. Salah satu yang kita komunikasikan selain misalkan ayo kita kolaborasi kerjasama, karena kolaborasi itu adalah kunci begitu bagi keberhasilan satu negara ya. Kalau negaranya pecah-pecah, polarisasi, terbelah ya nggak akan maju begitu. Jadi ingat ya teman-teman, jadi bersatu tuh perlu ya Pak gitu untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Nah jadi mungkin kalau bisa saya sumerikan gitu ya ringkasannya apa yang telah dilakukan Kominfo nih ya untuk menjalani komunikasi publik yang lebih efektif ya Pak gitu ya untuk sampai mulai dari infrastrukturnya, kemudian juga ada dari data hukumnya gitu ya Pak, karena kan mungkin banyak juga kasus yang berkaitan dengan data pribadi gitu ya, itu juga udah diamankan dan paling penting itu SDA-nya sumber daya manusianya nih teman-teman gitu, apalagi kita nih ya sebagai generasi muda ya Pak gitu, generasi yang Z dan milenial ini yang paling paham dengan teknologi gitu ya, ikut turut bisa membantu nih gitu untuk menyampaikan komunikasi yang lebih baik dan tentunya nggak hoax ya Pak gitu, karena kan mungkin jumlah hoax tuh mungkin meningkat gitu apalagi menjelang tahun pemilu Pak di tahun 2024 ini. Nah mungkin selanjutnya yang terakhir itu pesan gitu dan pesan kepada generasi muda gitu ya yang tadi saya bilang gitu untuk sebagai agen melanjutkan komunikasi publik yang lebih efektif, karena kan mungkin penting banget Pak yang tadi sebenarnya manusia itu sendiri sih. Iya, jadi kita punya program Indonesia Bicara Baik. Ya, karena itu kita minta anak-anak muda ini untuk bicara baik di berbagai media ya, termasuk media sosial.
Bicara baik, bicara yang positif, bicara yang produktif, bicara yang optimistis, Oh, iya. bicara yang kritis, bukan bicara hoax, disinformasi, misinformasi, malinformasi begitu. Apalagi nih mau tahun pemilu ya Iya. begitu. Kita mengajak anak-anak muda untuk berpartisipasi yang sudah cukup umur untuk memilih ya. Iya. Untuk memilih jangan golput begitu kan. Yang kedua ya jangan menyebarkan hoax pemilu begitu, hoax politik ya, hoax politik. Kenapa? Karena ya bisa saja nanti menjelang pemilu itu kan banyak ya, banyak hoax politik. Nah karena itu mari kita menjaga ruang demokrasi terutama di media sosial begitu. Di media sosial ini kan dunianya anak muda. Saya kira itu sih himbauan saya buat teman-teman muda Indonesia. Oke teman-teman, nah ingat ya, Indonesia berbicara baik. Jadi mungkin kalau ketikannya agak gimana-gimana dipikirkan kembali nih gitu, untuk nama baik Indonesia juga ya Pak gitu. Betul. Apalagi kita netizen yang cukup aktif di media sosial gitu ya. Jadi juga teman-teman kalau misalnya mau nyebarin sesuatu gitu ya, mungkin ada langkah baiknya dicari dulu kali ya Pak, faktanya seperti apa. Jadi biar nggak terpecah belah juga nih ke depannya untuk menjadi Indonesia yang lebih bersatu. Nah mungkin sekian ya Pak dari wawancaranya gitu, dari saya dan Pak Usman Kansong langsung dari Gedung Kominfo DKI Jakarta. Terima kasih, selamat sore, dadah.